Bismillahirrahmanirrahim. أن الحكم يتغير بتغير الأحوال إذا وجد مقتض يقتضي تغيير الحكم الأول فلا بأس به. Ya. Hukum itu berubah disebabkan perubahan kondisi dan keadaan. Hukum bisa berubah disebabkan perubahan kondisi dan keadaan. Apabila ada yang mengharuskan perubahan hukum tersebut. Ada yang mengharuskan perubahan hukum tersebut, maka itu tidak mengapa. Ya. Nah, maka itu tidak mengapa. Nah, tetapi bukan maksudnya mengubah hukum kepada syariat yang baru. Ya, tidak. Dan tidak berlaku hukum yang merubahnya tersebut selama-lamanya. Nah, contohnya apa? Contohnya apa yang disebutkan dalam hadis ini dan hadis sebelumnya. Nah, di masa Nabi, hukum menjual ummul aulad boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, ini hukum yang berlaku di zamannya Nabi. Di zamannya Khalifah Umar, apakah itu boleh apa enggak? Tidak. Kenapa? Ada keadaan dan kondisi yang membuat hukum itu berubah. Kapan itu hukum masih diberlakukan, maka akan terjadi mudarat yang besar. Apa mudarat yang besar? Terjadi tafriq, pemisahan antara ibu yang statusnya budak dengan anaknya. Ya. Sehingga kondisi dan keadaan merubah itu. Tetapi bukan merubah dan menjadikannya sebagai syariat yang baru. Tidak. Hukum menjual ummul aulad tetap berlaku sampai hari kiamat. Kecuali kalau ada alasan yang membuat dia tidak dibolehkan. Ya, jadi bukan maksudnya sudah tidak berlaku lagi penjualan ummul aulad, tidak. Sebab asalnya syariat yang ada di zaman Nabi itu boleh menjualnya. Nah, tapi hukum ini berubah disebabkan kondisi dan keadaan. Dan ini makanya disebutkan Syekh Utsaimin di sini, bukan berlaku untuk selama-lamanya dan tetap. Tidak. Ya. Nah, tidak demikian. Nah, dan ini bukan merubah hukum menjadi berlaku selama-lamanya. Nah, tapi hukum pelarangan menjual ummul aulad itu hanya berlaku pada kondisi tertentu. Kapan mudarat yang menjadi illah atau menjadi alasan di zamannya Umar itu ada, atau yang semisal dengan itu, maka itu tetap tidak dibolehkan. Walaupun hukum awal itu boleh di zamannya Rasulullah SAW. Dan di sini pun saya teringat dengan salah satu kaidah yang pernah diajarkan oleh Syekhuna Syekh Taufik Al-Ba'dani di daurah Asatidah tahun 2019 yang lalu, tentang terjadinya perubahan fatwa disebabkan berubahnya tempat dan waktu. Nah, terjadi perubahan fatwa. Dan itu dimaklumi di kalangan para fuqaha. Kadang sebuah fatwa berubah, kadang tidak. Apa dasarnya? Kalau dasarnya cukup banyak di zamannya Nabi. Pernah Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda yang bertanya, apakah boleh saya mencium dan memeluk istri saya? Nabi katakan tidak boleh. Tapi di kesempatan yang lain, ketika ada yang bertanya seperti itu, Nabi katakan boleh, silahkan. Kenapa? Kedua kondisi orang tersebut berbeda. Yang masih pengantin baru, bukan main kalau pengantin baru itu. Bahaya. Bukan cuma kontak batin. Makanya dilarang oleh Nabi, sebab bisa terjerumus kepada mudarat yang besar, batal puasa. Adapun yang sudah pengantin lama, sudah matawami,
stromnya tinggal 0,1 ampere. Ya. Kalau dia pengantin baru 12,5 ampere. Tidak dicas 3 tahun tidak ada masalah. Tapi kalau sudah matuam ya Dika, ya. Nah, 0,1 itu masih untung kalau ada. Nah, makanya ketika masih bagus-bagusnya 12 ampere, ya, lari maraton memang. Ya. Nah, sebab ada masanya mau lari maraton, ya, Pak Di ngasam itu ya, mulai daripada punggung, lutut, semuanya sudah sakit. Ya. Nah, baik. Banyak contoh jemaah sekalian, seperti yang saya berikan juga contoh. Saya ingat dulu ada fatwa yang saya pernah baca, ya. Itu fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang hukum menggunakan jeans. Tahu jeans? Levi's, ya. Entah dengan 501 kah, 505 kah, 212 kah, apakah? Ya. Nah, itu saya ingat sekali. Itu boleh fatwakan dengan tegas tasyabbuh bil kufar. Menyerupai pakaian khususnya orang kafir. Sebab di masa beliau memang itu pakaian khasnya para koboi. Iya kan? Para koboi itu pakainya jeans, Levi's. Nah, dan memang itu ciri khasnya mereka. Makanya beliau berfatwa demikian, berdalil hadits Abu Daud, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, dia akan digolongkan seperti itu. Itu sesuatu yang menjadi kekhususan untuk mereka. Ya. Tapi kalau di zaman ini kita katakan Levi's, jeans, iya, dikatakan tasyabbuh, ini saya pribadi anggap tanda tanya besar itu. Sebab yang menggunakan Levi's atau jeans itu hampir semua kalangan. Ya, hampir semua kalangan. Bukan hanya orang kafir. Itu bukan lagi menjadi sesuatu yang khusus untuk mereka. Iya. Nah, itu kan sudah berubah. Iya kan? Sama juga dengan pakai jas. Ya. Maksudnya jas ini bukan jas hujan ya, bukan. Ya. Jas yang biasa dipakai untuk kemana itu? Iya. Nah, dulu saya pernah mendengarkan di antara para asatidz jas dengan dasi itu mengharamkan tasyabbuh. Iya, sebab itu memang kebiasaan dan kekhususan orang-orang kafir. Iya, kalau mereka pakai jas, pakai dasi itu untuk beraktivitas, untuk kerja. Kita pakai jas, pakai dasi untuk apa? Mau menikah. Itu tompi. Iya. Nah, tapi kalau di zaman ini dikatakan itu jas tutup keadaan jas yang semisal dengan itu, dikatakan tasyabbuh, ini menjadi tanda tanya. Sebab hampir semua kalangan sudah pakai. Bukan lagi menjadi kekhususan untuk orang kafir. Ya. Nah, itu kan sudah ada pergeseran fatwa. Ya. Nah, sebab kenapa? Dawabit, batasannya itu adalah sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Iya. Sesuatu yang menjadi ciri khasnya mereka. Baru bisa dikatakan itu tasyabbuh. Nah, tapi kalau tidak boleh seenaknya kita katakan tasyabbuh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya.